Persaingan sengit bakal tersaji di babak semifinal Liga Champions yang mempertemukan Bayern Munchen dan Real Madrid. Trofi si kuping besar menjadi satu-satunya gelar juara yang bisa diraih oleh Thomas Tuchel. Pelatih Jerman ini pun telah mempersiapkan taktik jitunya untuk bisa mengalahkan Real Madrid. Akan tetapi, Carlo Ancelotti bukanlah lawan yang mudah untuk bisa ditaklukkan. Cetak Gol coba merangkum preview Bayern Munchen versus Real Madrid di babak semifinal sebagai berikut. Lolos ke semifinal secara nggak terduga. Real Madrid akan dihadapkan dengan ujian berat menghadapi Bayern Munchen. Keduanya akan bertemu secara dua leg di babak semifinal Liga Champions musim ini. Real Madrid dan Bayern Munchen lolos ke babak semifinal secara nggak terduga-duga. Kedua klub raksasa ini awalnya diremehkan oleh sejumlah media yang nggak mengunggulkannya. Skuad asuhan Carlo Ancelotti diprediksi bakal tersingkir oleh bagusnya performa Manchester City. Menurut Opta, The Citizen bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Media asal Inggris ini memprediksi Manchester City punya peluang menang sebesar 31%. Jurnalis dari CBS Sport, Gonzalo, juga menjagokan The Citizen juara. Dalam sebuah acara, Kate Abdo mengunggulkan Manchester City lolos ke semifinal. Bahkan dirinya menyebut kalau The Citizen bisa lolos ke final dan menjadi juara untuk yang kedua kalinya. Jamie Carragher juga yakin pasukan Pep Guardiola bisa menang dengan mudah. Menurut Carragher, kekuatan Real Madrid masih belum bisa menghentikan tangguhnya The Citizen. Bayern Munchen juga nggak diunggulkan lolos dan diprediksi bakal terjegal oleh Arsenal. Justinus Laksana memprediksi The Gunners bisa mengatasi perlawanan di Rotten dan lolos ke semifinal. Hal itu dia sampaikan dalam sebuah talk show di channel YouTube Offside Duo. Coach Justin bilang kalau Barcelona, Arsenal, Manchester City, dan Atletico Madrid bakal lolos ke semifinal. City lolos, ATM lolos, Barca. Bayern Munchen yang sedang terluka. Laga ini dianggap sebagai pertandingan final yang bertemu terlalu cepat. Pasalnya, kedua tim punya sejarah pertemuan bergengsi yang layak untuk dinantikan. Ini juga menjadi pertandingan luka untuk Bayern Munchen yang gagal meneruskan rekor positif. Skuad di Rotten sendiri dipastikan gagal juara Bundesliga pada musim ini. Pasukan Thomas Muller harus tertikung oleh ganasnya performa Bayer Leverkusen. Selain itu, Bayern Munchen juga tampil angin-anginan di ajang Liga Champions. Di babak 16 besar, di Rotten bahkan sempat dipermalukan oleh Lazio dengan skor 1-0. Gak heran kalau ini menjadi pertandingan hidup mati untuk Bayern Munchen. Pasalnya, ini jadi satu-satunya trofi yang bisa diraih oleh skuad di Rotten. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi penentuan Thomas Tuchel di musim terakhirnya bersama Bayern Munchen. Media Gol mengklaim petinggi di Rotten sudah mengakhiri kerjasama dengan Tuchel di akhir musim. Beberapa kandidat calon pelatih juga mulai dirumorkan masuk. Jurgen Klopp disebut menjadi kandidat terkuat sebagai pengganti dari Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman ini sudah dipastikan berpisah dengan Liverpool pada akhir 2023 kemarin. Misi balas dendam Bayern Munchen. Bayern Munchen mengusung misi balas dendam saat berhadapan dengan Real Madrid. Secara head-to-head, kedua tim sudah bertemu sebanyak 26 pertandingan. Pasukan Carlo Ancelotti mampu mendominasi dengan raihan 12 kemenangan. Sedangkan Bayern Munchen hanya bisa memenangkan 11 pertandingan saja. Kemudian 3 pertandingan sisanya harus berakhir dengan hasil imbang. Bayern Munchen juga nggak pernah meraih kemenangan atas Real Madrid di 5 pertemuan terakhir. Skuad asuhan Thomas Tuchel selalu menjadi taman bermain Real Madrid di Liga Champions. Terbukti Los Blancos berhasil memenangkan 4 pertandingan. Di tahun 2014, skuad Los Blancos bahkan pernah mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 4-0. Thomas Tuchel berambisi bisa melepas kutukan buruk menghadapi Real Madrid. Namun Bayern Munchen justru diterpa badai konflik menjelang pertandingan. Thomas Tuchel dilaporkan tersinggung dengan komentar yang dilontarkan oleh Uli Hoeneß. Sang presiden sempat menyebut Tuchel nggak punya kemampuan mengembangkan para pemainnya. Pelatih Jerman ini merasa jika ucapan dari Hoeneß telah melukai hatinya. Thomas Tuchel menganggap hal itu bisa mengganggu persiapan Bayern Munchen sebelum pertandingan. Meskipun begitu, dirinya akan tetap fokus untuk mengalahkan Real Madrid.
Thomas Muller meminta semua pihak untuk nggak memberikan komentar negatif. Penyerang asal Jerman ini mengatakan komentar negatif bisa mengganggu fokus pemain. Prediksi pemain kunci. Thomas Tuchel harus mewaspadai trio penyerangan Real Madrid yang dianggap sebagai kunci permainan. Rodrigo, Vinicius, dan Jude Bellingham bakal bisa merepotkan pertahanan di Rotten. Tuchel sendiri belum menemukan solusi untuk bisa mematikan pergerakan ketiganya. Mantan pelatih Chelsea ini menilai 3 penyerang Real Madrid punya kemampuan yang sama hebatnya. Sebut saja Rodrigo yang mampu mencetak gol di menit-menit krusial. Sejauh ini winger Brazil itu sudah menceploskan 5 gol dari 10 pertandingan Liga Champions. Rodrigo bisa beradaptasi dengan posisi barunya sebagai seorang striker. Sementara Vinicius Junior cenderung bermain di sisi sayap kiri yang bisa mengacak-acak pertahanan di Rotten. Mantan pemain Flamengo ini masih konsisten dengan menjadi andalan penyerangan Carlo Ancelotti. Sedangkan Jude Bellingham punya kemampuan yang lebih spesial. Pemain Inggris ini menjadi sumber gol Real Madrid dengan catatan 26 golnya. Gak heran kalau Thomas Tuchel menilai Bellingham sebagai pemain yang berkembang cukup pesat. Di sisi lain, Real Madrid harus bisa mewaspadai pergerakan lincah para sayap Bayern Munchen. Serge Gnabry diprediksi masih akan menjadi tumpuan penyerangan di sisi sayap kanan. Pemain 28 tahun ini berhasil menyelamatkan Bayern Munchen dari kekalahan di laga kontra Arsenal. Tuchel sudah gembar-gembor jika Gnabry bisa membobol gawang Real Madrid. Tuchel mengatakan sang pemain tersedia untuk tampil dan memberikan kemampuan terbaiknya. Dia sangat yakin kalau Serge Gnabry bisa membawa Bayern Munchen untuk meraih kemenangan. Prediksi jalannya pertandingan. Laga ini diprediksi akan berlangsung dengan sangat ketat. Kedua tim sama-sama punya komposisi mewah untuk berebut kemenangan di leg pertama. Real Madrid diprediksi akan bermain lebih lepas dibandingkan saat menghadapi Manchester City. Pasalnya, penguasaan bola Bayern Munchen dinilai nggak sedominan The Citizen. Alhasil, Los Blancos bisa mengambil inisiatif menguasai jalannya pertandingan. Namun, Real Madrid juga masih bisa kembali menggunakan taktik andalan Carlo Ancelotti. Don Carleto diprediksi akan bermain lebih sabar jika lawan melancarkan serangan gila. Apabila berhasil meredamnya, Real Madrid bakal segera melakukan counter attack cepat. Serangan balik mematikan akan bertumpu pada Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan juga Rodrigo. Real Madrid pernah menyingkirkan Bayern Munchen hanya dengan taktik counter attack kilat. Saat itu Los Blancos masih mengandalkan trio BBC yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gareth Bale. Strategi ini sukses dipakai Ancelotti saat menyingkirkan Manchester City. Akan tetapi Jamie Carragher mengkritik keras taktik dari Don Carlo. Pundit dari Sky Sport ini menilai Real Madrid takut meladeni permainan terbuka dari Manchester City. Carragher bahkan menilai The Citizen lebih layak lolos karena tampil luar biasa. Peluang Los Blancos menang atas di Rotten juga diremehkan oleh Steven Effenberg. Ex pemain Bayern Munchen ini memprediksi Real Madrid masih bisa dikalahkan. Effenberg sangat optimis di Rotten dapat menjegal ambisi Los Blancos untuk melaju ke partai final. Pasalnya, pasukan Thomas Tuchel punya lini serang mematikan yang dipimpin oleh Harry Kane. Di Rotten juga punya Jamal Musiala dan Leroy Sané untuk menopang bomber asal Inggris itu. Lini serang mematikan ini membuat Opta memprediksi kalau Bayern Munchen bisa mengalahkan Los Blancos. Opta menyebut di Rotten akan bisa mengatasi Real Madrid di laga leg pertamanya. Itulah ulasan preview Real Madrid melawan Bayern Munchen di babak semifinal Liga Champions. Bagaimana pendapatmu, siapakah tim yang paling layak meraih kemenangan di laga leg pertama nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.